Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang kurban untuk orang lain, yaitu orang yang masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau kita kurban untuk orang lain? Maka jawabannya sah atau jadi kurbannya kita kurban untuk orang lain dengan catatan ada izin dari orang tersebut. Kalau misalnya kita saudara kita, terus kebetulan kita punya rizki pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Rayagung, niat untuk korban untuk teman kita atau saudara kita, boleh-boleh saja jadi kurbannya, dengan catatan harus minta izin dulu kepada orang yang akan dikurbani itu. Sebagaimana tercantum dalam kitab I'anah Shahifah 331, wala yudhi ahadun min ghairihi bila izni fil hayy. Seseorang melakukan kurban untuk orang yang lain tanpa izin itu tidak jadi kalau masih hidup. Tapi kalau ada izin maka jadi atau sah kurbannya. Dan yang kedua, kurban itu untuk orang lain pengertiannya yang sudah meninggal gitu maksudnya. Orang yang sudah meninggal, ada orang tua kita ataupun anak kita ataupun saudara kita. Bagaimana yang sudah meninggal kalau kita sebagai keluarganya atau ahli warisnya akan melakukan kurban untuk orang tersebut almarhum? Maka di sini ada dua pendapat ya. Yang pertama, boleh kurbannya sah jadi apabila si orang yang meninggal tersebut ada wasiatnya. Kalau ada wasiatnya maka itu kurbannya jadi. Tapi kalau tidak ada wasiatnya maka ulama ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan ulama itu tidak jadi kurbannya. Kalau dilakukan paling ya cuman jadi sodakoh gitu. Kalau sodakoh sih jadi, tapi insya Allah tidak akan termasuk yang mubadir, tidak. Jadi sodakoh minimalnya jadi gitu. Tapi kalau kurban tidak jadi, tidak sah. Karena yang jelas tidak ada wasiatnya. Karena dalam kitab Bajuri juga halaman 297, wa suratuhu fil mayyiti ayyusya biha qabla mautihi. Jadi kurban untuk orang yang sudah meninggal itu jadi sah kurbannya apabila ada wasiat sebelum meninggalnya. Itu pendapat Bajuri. Nah, oleh karena itu harus ada wasiatnya, sedangkan ini kan tidak wasiat gitu. Terus izin juga tidak ada. Bagaimana izinnya pada orang yang sudah meninggal? Maka alasan diantaranya ulama ada yang mengatakan yang tidak memperbolehkan atau tidak jadi, menghukumi tidak jadi kurbannya, wa 'allal ulama dzalika li ta'azzuril izni. Beralasan ulama bahwa mengatakan tidak sah atau tidak jadi kurbannya karena sulit untuk minta izin. Ini kaul yang pertama, pendapat yang pertama tidak jadi. Adapun pendapat yang kedua, ulama ada yang mengatakan bahwa kurbannya itu jadi, kurbannya sah. Kenapa? Karena kurban itu dari sebagian amal yang bagus, yang baik, min amalil birri itu. Maka ulama yang memperbolehkan walaupun tidak ada wasiat, orang yang sudah meninggal terus keluarganya melakukan kurban untuk almarhum, maka itu boleh. Kenapa? Karena dimasukkan kurban itu adalah mimbabil birri, dari sebagian bab kebaikan. Kalau kepada orang tua mungkin kita disebut dengan birrul walidain misalnya. Itu walaupun tidak ada wasiatnya boleh-boleh saja. Yaitu pendapat ini adalah sepertinya pendapat Imam Khatib Syirbini dalam kitab Iqna jilid kedua, juga Imam Qalyubi dalam hasyiahnya gitu.
Namun ada sedikit istilahnya perbedaan atau yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan kurban untuk orang lain atau orang yang sudah meninggal, maka kita tidak boleh makan daging dari kurban tersebut, seperti halnya kurban yang nazar ataupun kurban yang sudah ditakyin sebelumnya. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Kurban nazar, kurban yang ta'yin itu kan hukumnya wajib. Kalau kita melakukan kurban dengan status hukumnya kedudukannya wajib, maka kita harus atas soduku bikullihi, harus kita sedekahkan semua dagingnya, apapun atau apa saja, pokoknya kurbannya itu harus kita sodakokan, kecuali litabaruk, untuk mengambil atau alap tabaruk ya, bil barkah, lukoman beberapa suapan saja, itu tujuannya litabaruk. Lain dengan kalau kurbannya kurban sunnah gitu. Kalau kurban sunnah kan berarti bisa ngambil, kalau mengharapkan bisa sampai 1/3 gitu. 1/3 diambil oleh yang kurban sebagai mudhohi, dan 2/3 disalurkan kepada mustahiknya atau yang menerima haknya, yaitu orang fakir dan miskin. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.